Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita tiba lagi di acara Gema Firman, dan baiklah kita mulaikan acara ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah namamu karena pertolonganmu atas kami untuk dapat menikmati lagi hari ini dan sedia bersama-sama untuk mendengar firman di acara Gema Firman di saat ini. Berharaplah kami dari kebenaran firman-Mu itu mengantar kami untuk dapat memiliki apa maksud kebenaran firman itu untuk hidup kami dan sedia menjadi berkat untuk perjalanan kehidupan bersama sesama kami. Berilah firman-Mu, sedia kami mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16 yang berkata begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itulah hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itulah salah satu ayat Alkitab dari Matius 10 dalam pembacaan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Saya mengajak dari bacaan Alkitab ini melalui ayat yang ke-16. Didapati di situ bagaimana pesan yang disampaikan oleh Yesus pada murid-muridnya, apa yang harus mereka lakukan. Dan dari cerita ini mengatakan bahwa murid-murid harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena sesungguhnya murid-murid Yesus atau utusan-utusan Yesus ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Kalau bicara domba dalam cerita ini, dapati bahwa domba itu adalah binatang yang lemah, binatang yang dalam banyak hal tidak berdaya, sehingga dari keberadaan mereka itu pun sanggup diterkam oleh serigala di saat apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Karena domba adalah binatang yang hari-hari hidup mereka lebih cenderung dalam keadaan hanya memakan rumputan. Sementara serigala kecenderungan memakan daging. Dan dalam banyak hal serigala ini pun sanggup untuk memangsa domba-domba yang kecil ini, yang lemah, yang tak berdaya ini. Dan karena itu pun orang percaya dapat disebut sebagai domba di tengah-tengah serigala. Artinya dalam keadaan dan kondisi sebagai orang percaya, mereka harus siap untuk berhadapan dengan kenyataan di mana mereka hadir, di mana mereka berada. Ada begitu banyak serigala yang dapat memangsanya di situasi apapun, di kondisi apapun. Dan karena itu pun Yesus meminta setiap orang percaya, setiap mereka yang diutus menjadi milik Kristus di dunia ini harus sedia berhadapan dengan kenyataan-kenyataan menurut kehendak dunia ini. Karena dunia tidak menyukai dan tidak menghendaki hadirnya apa yang disebut berasal dari sorga. Dan torang sebagai orang percaya, sebagai milik Kristus adalah berasal dari sorga. Sebagai orang yang berasal dari sorga, dia diturunkan ke dunia ini siap mengerjakan apa yang
dikehendaki oleh Bapa di sorga dan mengerjakan sesungguhnya menurut caranya, kendati berada di dunia, tapi siap selalu ada dalam keadaan untuk kiranya menjadi penentu apa yang harus dilakukan di dunia ini. Dalam arti seperti Yesus telah mengerjakan segala pekerjaannya di dunia ini, datang dengan penuh kasih, dengan penuh keadilan, dengan penuh kebenaran, dan menyambut setiap manusia supaya kelak mereka mendapatkan berkat-berkat kehidupan yang nyaman, yang aman, yang damai, yang penuh cinta kasih dengan keadaan apapun mereka berada. Dari kondisi yang hendak disampaikan ini pun mengajak kita sebagai pesan untuk dikerjakan apa sesungguhnya tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dunia ini. Belajar dari cara Yesus yang diperkenalkan oleh Yesus untuk dikerjakan oleh murid-muridnya, itu juga yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikutnya di zaman ini. Kendati sebagai domba, tapi kita harus siap, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati di tengah-tengah ancaman hadirnya predator-predator, yaitu yang disebut di sini serigala. Sehingga kita harus akui bahwa serigala itu dapat muncul di mana saja, baik datang dari luar, dia pun datang dari dalam. Kalau dari luar, yaitu mereka yang sangat tidak menyukai atau membenci kehadiran nama Yesus di sekitar orang-orang yang percaya. Di saat kita dipertemukan dengan predator seperti itu, maka yang pasti kita tidak mampu berbuat apa-apa selain meminta pertolongan Tuhan untuk kelak kita mendapatkan tuntunannya dalam menghadapi setiap serigala yang ada di luar kita. Karena sesungguhnya tujuan mereka adalah membuat setiap orang yang ada dalam Kristus tidak berdaya dan tidak memperoleh sesuatu apapun di dunia ini dengan cara-cara mereka. Artinya mereka lebih menyukai supaya yang ada di dunia adalah menurut kehendak mereka, menurut kepentingan mereka, menurut harapan mereka, bukan seperti yang dimintakan oleh Yesus supaya terjadi di dunia ini, yaitu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kenyamanan, ada keadilan, ada kebenaran yang harus muncul dan menjadi bagian niat setiap orang untuk dilakukan dalam hidup ini. Itulah yang terjadi di saat kita berhadapan dengan keadaan di luar kita, oleh karena mereka sesungguhnya lebih mencintai dan menyukai keinginan-keinginan dunia daripada keadaan-keadaan yang sesungguhnya dari Bapa Surgawi. Bukan tidak mungkin juga tantangan kita sebagai domba-domba yang dipercayakan untuk memberitakan Injil ada di dalam kita. Apakah diri kita sendiri ataupun seisi rumah kita, keluarga kita, siapapun yang ada di lingkungan persekutuan orang percaya. Kadangkala kita harus mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak kita ingini terjadi, tidak kita harapkan untuk berlaku dalam hidup kita, tapi sesungguhnya itu yang terjadi. Seperti harapan-harapan kita supaya seisi rumah ini hidup dalam perjalanan iman percaya yang sungguh di depan Tuhan Allah. Tapi yang didapati ada saja anggota keluarga atau siapapun yang di dalam rumah yang lebih cenderung untuk berbuat atau memikirkan ataupun mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan cara-cara orang kudus, orang yang telah didapati menjadi milik Allah. Sehingga tidak jarang terjadi perselisihan, terjadi percekcokan, terjadi kondisi yang rapuh dalam iman kehidupan di dalam rumah itu sendiri, dalam keluarga itu sendiri.
dalam satu persekutuan itu sendiri. Karena tidak jarang kita dapati kenyataan-kenyataan di mana keimanannya palsu di hadapan Tuhan. Sebab terkadang dia tidak menjadi berkat, tapi justru menjadi penghambat dalam setiap langkah kehidupan sebagai orang kudus, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu ajakan pesan dari berita Alkitab ini membimbing kita. Jangan sampai kita menjadi pemangsa domba, tapi akhirnya menjadi pemangsa dalam kehidupan terhadap sesama, apakah itu dalam rumah, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, ataupun terhadap orang tua. Dalam arti, dalam banyak hal, sikap kita tidak menunjukkan sikap yang memberi dampak sukacita, memberi dampak damai sejahtera, memberi dampak kebahagiaan satu sama lainnya. Marilah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, kendati dengan segala risiko yang harus kita hadapi, untuk tetap memberitakan dan menyuarakan kabar baik ini, kabar sukacita ini dari Yesus Kristus, yaitu membimbing setiap kita supaya sama-sama menjadikan Injil Kristus itu dihadirkan di hati kita, di otak kita, di pikiran kita, dan di hidup kita bersama di tengah-tengah keluarga, demikian pula di tengah-tengah kehidupan dengan siapapun kita berada. Maka berita firman, kebenaran Injil ini akan terus kiranya menyatu di setiap langkah hidup kita, dan bukan hanya diperdengarkan, tapi menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar kita, karena kiranya kita tetap utuh untuk saling membangun iman percaya ini dalam kerangka menyatakan kebenaran Injil Kristus itu dihadirkan baik untuk keluarga kita, demikian juga untuk persekutuan kita, walau dunia ini sedang dan senantiasa dalam keinginannya untuk mematahkan pekerjaan Injil itu. Tapi sesungguhnya Tuhan telah menaruh mendekat bagi kita, Roh-Nya bekerja atas kita, dan kuasa-Nya tetap untuk selama-lamanya. Baik di dunia ini, kelak kita sedia hidup dalam kehidupan yang kekal bersama Dia. Tuhan berkenan atas kita, dan kiranya kasih sayang-Nya menjadi sukacita untuk kita tetap menebarkan berita sukacita ini, walau dalam banyak hal dengan segala risiko yang ada. Tapi kita harus siap selalu mengerjakannya dalam bentuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan sedia cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jika kedua-duanya ini ada pada kita, maka kita tidak akan ke kiri dan ke kanan, tapi terus maju untuk tetap disertai dalam keadaan bahwa sesungguhnya Kristus bersama kita dan senantiasa mengalahkan keinginan-keinginan dunia ini untuk tetap hidup dalam perjalanan iman percaya kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, curahkanlah berkat kasih-Mu untuk kami tetap menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu di hidup kami, kapanpun dimanapun kami berada. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kiranya segala aktivitas kerja kami betul-betul untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di waktu manapun, dalam keadaan apapun kami berada. Inilah harapan kami, inilah kerinduan kami. Dengarkan kami, sambutlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Demikianlah kita boleh bersama-sama dalam gema firman di saat ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.